Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmatak wansur alaina min khazain rahmatik ya fattah ya alim ya dzal jalali wal ikram. Allah ya Allah binadhrah min al-'ain ar-rahimah tudawi kulla ma bila min amradin saqimah. Amma ba'du. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah ya wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Itu di hadis arba'in ya. Itu di hadis arba'in. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, di rumah Allah, membaca Al-Quran, mengkaji, mempelajari, kecuali satu, hafathumul malaikah. Malaikat meriungi. Ya. Yang kedua, hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmat mencucuri mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan menyelimuti mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Allah akan menyebut nama mereka di kalangan para malaikat. Dalam riwayat, andai dikatakan ya, ma dzakarani 'abdi fi mala'in illa dzakartu fi mala'in khairin minhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hambaku mengingatku di suatu majlis kecuali akan aku ingat dan aku sebut namanya di majlis yang lebih baik dari itu semua. Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Saya akan senantiasa bersama hambaku selagi ia mengingatku dan selama bibirnya bergerak menyebut-nyebut namaku. Ini kemuliaan, ini keistimewaan. Jadi malam ini duduk saja di sini tanpa banyak ngomong udah dapat, udah dapat. Dan mudah-mudahan bacaan sholawat yang kita baca bersama tadi menjadi modal yang cukup, ya, modal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya majlis itu adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Semakin menumbuhkan cinta kita kepada Allah, cinta kita untuk menuju alam akhirat. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang merindukan untuk jumpa dengan Allah, maka Allah akan rindu untuk jumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Kalau kita membenci untuk jumpa dengan Allah, selamanya Allah tidak akan pernah merindukan perjumpaan dengan kita semuanya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu kan falyakul khairan aw liyasmut. Artinya apa? Mulut ini jangan sampai mengeluarkan kecuali kata-kata yang baik. Maka sebaik-baik kata adalah apa? Kalamullah, membaca Al-Quran. Zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada baiknya satu majlis kecuali majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada hari akhir. Itulah sebaik-baik majlis. Itu sebaik-baik majlis. Makanya selalu diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam masjid misalnya, kalau ada orang sibuk ngumumin barang hilang di masjid, apa?
bilangin la raddallahu dallataka, semoga tidak Allah balikin barang hilangmu gitu. Kalau ada orang sibuk jualan di dalam masjid, bilangin la arbahallahu tijaratak, semoga jualanmu gak laku-laku. Saking majelis-majelis harus semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ketemu sama kawan dalam satu majelis itu, lihat kawan rajin sholat, kita termotivasi. Lihat kawan rajin baca Al-Quran, termotivasi. Maka kullu ummati yadkhulul jannah illa man abah. Semuanya punya potensi untuk masuk dalam surga, kecuali yang tidak nggak mau dekatkan diri kepada Allah, nggak mau datang ke masjid, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau baca zikir, nggak mau baca doa, nggak mau ngangkat tangan untuk mengaminkan doa. Itu yang nggak punya peluang. Maka bapak-bapak jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita di muka bumi ini hanyalah musafir. Musafir, ada tujuan akhir yang akan dicapai. Namun terkadang kita lupa tujuan akhirnya kemana. Gitu kan ya, tujuan akhir ke mana? Hanya sibuk dengan hal-hal yang melupakan kita. Oleh karena itu malam ini kita ngaji masalah umur dan perjalanan hidup manusia. Karena yang saya lihat dari yang ngaji sama saya ini usia udah 40 tahun ke atas semua, benar ya? Usia 40 tahun ke atas. Lihat ke sini ada Pak Hamzah, Pak Bambang, ya. Lihat dulu aku ayu kuasana amalah. Gitu kan ya. Setidaknya ada 5 fase. Ada 5 fase. Nah, nanti kita lihat kita ada fase di mana, gitu ya. Yang pertama, ini Imam Haddad menjawabkan dalam kitab Sabilul Intikam. Ya. Ada 5 fase perjalanan manusia. Yang pertama, min hin khalaqallahu Adam alaihissalam. Fase pertama ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu kemudian Allah mengumpulkan semua cikal bakal. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, fase alam zar itu fase yang pertama. Kita belum ada ketika ini. Tapi cikal bakal sudah ada. Yang kedua, min hin khurujil insan min baini abawayhi ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi minad dunya. Fase sejak kita dilahirkan sampai kematian. Ini fase sekarang ini. Ini fase sekarang. Fase yang paling pendek ini sebenarnya, tapi serasa lama. Yang ketiga, min hin khurujil insan minad dunya bil maut ila an yab'athahu Allah bin nafkhi fis sur. Yang ketiga ini fase alam barzakh. Lebih panjang. Lebih panjang dan lebih mengasingkan. Kenapa? Dewean. Sendirian nanti. Hanya saja sampai sekarang belum ada jalur komunikasi dengan alam barzakh, antara kita dengan alam barzakh. Terputus sudah, sinyalnya putus. Gitu ya. Kalaupun kita mendoakan segala macam, faktor keyakinan kita bahwa apa yang kita buat doa itu insya Allah bermanfaat, begitu kan ya? Begitu. Belum ada kurirnya yang secara langsung menceritakan sudah ada tanda terimanya, belum ada. Tapi kita yakin masih bermanfaat. Ya, belum ada, belum ketemu situ. Bahkan kita pun akan ketemu di situ nggak bisa bercerita. Paling lewat mimpi-mimpi saja, gitu ya. Mimpi kita ketemu semua orang tua sudah meninggal, nanya kabar gimana, alhamdulillah nak, terima kasih, didoakan terus bapaknya, kan begitu. Tapi kalau secara konkretnya putus komunikasinya. Gitu ya. Yang keempat, min hin khurujil insan min qabrihi aw min haitsu syaa Allah bin nafkhi fis sur li yaumil ba'ts wan nusyur. Hari hisab, dibangkit dari alam kubur, hari pengadilan. Ya, hari pengadilan. Dan yang kelima, min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abad au ilan nar. Sejak hari dimana mulai masuk ke dalam surga atau neraka selamanya, kekal.
ada batas. Kalau kehidupan dunia kan menderitanya ada batas. Ya, fala khairun yadumu wala rakha. Tidak ada kebahagiaan dalam dunia yang kekal. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya bahagia. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, sekarang masa yang kita alami sekarang sejak dilahirkan sampai datangnya malaikat maut. Hanya kita kan nggak pernah tahu tuh kontrak berapa lama ya. Kontrak berapa lama. Makanya perlu merenungkan di sini agar kita ingat tujuan akhirnya ada di mana. Coba ngaji begini bukan berarti habis ini nangis di rumah gitu ya, nggak ada apa nama itu berupaya untuk berusaha. Ingat ada hadis yang lain dalam hadis arba'in. Sahabat lapor pada Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya sudah pergi meninggalkan kita. Gitu kan ya? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang kaya ninggalin kita. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Artinya apa? Kita puasa, mereka puasa. Kita sholat, mereka sholat. Tapi satu yang nggak bisa kita tiru apa? Ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa mendermakan harta kekayaan mereka. Ini yang kita nggak bisa. Maka menggaji urusan akhirat, urusan mati segala macam bukan berarti menutup pintu. Kenapa? Karena semua amalan baik, gitu kan ya? Kamin amalin yutasawwaru annahu min amalid dunya yakunu min amalil akhirah li husni. Berapa banyak amalan yang nampaknya itu adalah urusan duniawi, tapi karena niat yang baik bernilai akhirat. Wa kam min amalin yutasawwaru annahu min amalil akhirah yakun min amalid dunya li su'in niyyah. Berapa banyak amalan semestinya amalan akhirat bernilai ibadah, tapi karena niatnya yang tidak bagus maka tidak bernilai akhirat. Innamal a'malu binniyat. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tergantung niat. Fasahihin niat qabla al-amali. Benahi niatnya dalam melakukan apa saja. Faqad sawaban akhiran fil awwali. Maka sejak awal memulai sudah dapat pahala yang sempurna. Kehidupan dunia ini oleh para ulama dibagi juga menjadi beberapa fase. Nah, kita ada fase di mana? Coba kita lihat sama-sama. Ya, perlu tahu kalau bahasa musik itu jangan beladas baik. Gitu kan ya? Uang ini kalau kelewat ladasnya mulung ujung. Iya, benar tak kira-kira? Berarti kalau di rumah adik beradik gitu kan ya, bermain ngakak tidak lama lagi nyemulung. Lah kita di dunia kan begitu. Lah kelewat ladas nyemulung, bahasa Mandarinnya. Nangis, ya. Maka di sini dibagi beberapa fase. Nah, yang pertama ada kalau nggak salah 4 atau 5 fase yang dibagikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Mana tadi? Pertama as-siba, masa bayi, masa anak-anak. Ya, dari sejak lahir ila an yablughal insan 15 sampai usia 15 tahun. Maka masa ini masa anak untuk dididik full. Masa anak untuk dididik full. Maka sampai usia 15 tahun ini peran kita sebagai orang tua dalam mendidiknya sedetik dan sekejap mata pun nggak boleh luput. Maka salah atau kurang pas kalau nggak mau dibilang salah. Anak SMP diberi kebebasan untuk memilih. Sampai usia 15
tahun. Ini peran kita, orang tua, betul. Urus. Ibarat kata itu, kita menjadi coachnya. Yang namanya coach itu kan selalu ada bersama. Lihat ada yang keliru, bahkan ketika pemainnya ada di gelanggang dia pantau kurangnya di mana, masuk catatan. Di saat ini terlalu berbahaya, tarik mundur, tarik mundur. Kan usia Sibah sampai usia 15 tahun terus itu panggil. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Ini masa Sibah 15 tahun. Yang kedua syabab, masa remaja. Ini masa produktif, masa produktif, gitu ya. Sampai umur berapa? Sejak usia 15 sampai 35 tahun. Ini masa produktif, ya. Masa lagi gagah, masih semangat terus. Yang ketiga, masa dewasa, ya, masa dewasa. Dari umur 35 ila an yablughal insan 50 sana, sampai umur 50 tahun. Itu masa dewasa. Yang kedua, masa tua. Sampai usia 50, tadi masa dewasa, masa tua sampai usia 70 tahun. 70. Masa senja. Masa senja sampai akhir hayat. Nah, kita ada di mana? Tengok di situ. Tengok di situ. Maka adik-adik sekalian, Imam Haddad mengingatkan, gitu ya, itu terutama untuk yang syabab. Kalau pemuda sudah usia 20 tahun, idza balagal fata 20 aman, usia 20 tahun, wa a'jazahul fakharu fala fakhar. Dalam usia 20 tahun tidak ada nilai positif dalam dirimu, maka jangan berharap lewat dari umur 20 tahun kamu akan menjadi orang yang sukses. Ini banyak kan, lah umur 20 tahun gitu kan ya, baru sadar. Jadi 20 tahun itu sudah harus bisa menunjukkan, gitu kan ya, sudah bisa menunjukkan ada di mana kelebihan dalam diri. Kita harus ingat, di antara golongan yang dicintai Allah itu syabun nasya'a ala ibadatillah, pemuda yang baik, itu kan ya, pemuda yang baik, bukan pemuda yang tidak mengerti tujuan. Jadi kalau sekarang usia kamu 18 tahun, tinggal 2 tahun lagi membuktikan, tinggal 2 tahun membuktikan. Maka kita orang tua juga dalam mendidik, menggiring anak-anak yang harus ada pedomannya, terus harus bisa pantau. Ada checklist perkembangan anak seperti apa. Usia sekian target ini, usia ini target segini, usia ini target segini. Dengan demikian kita bisa memantau anak. Ya yang kan mau kita wariskan apa? Anak-anak yang soleh, ya lahu, betul kan? Awaladun solehin yad'u lahu. Nah itu di situ. Itu ya. Ini usia 20 tahun. Jangan sampai lewat 20 tahun belum ada apanya. Untuk kita, takaran kalau sudah umur 40 tahun, mestinya apa? Sudah semakin, ibarat kata, sampai umur sebelum 40 tahun berkendaraan tuh ngegas terus. Ngegas, masuk umur 40 tahun latihan ngerem. Ya, ibarat berada di jalan tol. Keenakan, jalannya bagus, gitu kan ya, ngegas terus. Kelemahan ngegas, tergelincir. Umur 40 tahun. Di sini kan
Al-Imam Malik yaqul adrakna an-nas wa hum yatafaqqahuna ila al-arba'in. Kami mendapatkan orang-orang belajar, mengkaji, gitu kan ya, sampai umur 40 tahun. Fa idza balagha 40 sana ishtaghalu bil amali bima 'alimu. Masuk umur 40 tahun, mereka sudah mulai semakin fokus mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Yang repot ini sampai 40 tahun belajar dakwah. Umur 40 tahun baru nak mengamal. Nah, di sini. Ya. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, "Akhadha 'alaina al-uhud idza balaghana min al-umri 40 sanah an natwiya firasan naum illa ghalabah." Imam Sya'rani mengatakan, kami mengambil janji sama kawan-kawan seusia buat kesepakatan. Kalau sudah umur 40 tahun lebih banyak melipat kasur untuk tidak banyak tidur. Tidur hanya ketika sudah nggak tahan lagi. Seperti itu. Artinya apa? Udah umur 40 tahun lebih banyak meningkatkan amal. Gitu kan. Wala naghful an kaunina musafirina ilal akhirah fi kulli nafas. Kita selalu ingat bahwa kita ini ada tujuan akhirnya. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Ingin sampai ke sana. Ingin sampai ke sana. Mulai belajar merasakan nikmatnya beribadah. Imam Syafi'i lamma balagha 40 sana, ketika usia beliau masuk 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asa, mulai kemana-mana bawa tongkat. Jadi ternyata pakai tongkat, pakai segala macam, sampai imamah sorban kepala atau kepia. Kalau sudah umur 40 tahun sudah semakin banyak pakai peci. Apalagi kalau pakai peci putih, insya Allah tidak kekado masuk diskotik. Kayak imamah sudah menikah, rajin pakai peci, pakai imamah, bisa seperti itu. Sebagai apa? Sebagai filter, sebagai sensor. Apa? Tongkat. Ditanya, dijawab, li'al Qur'ani musafir, agar saya selalu ingat. Itu ya. Nah, masuk umur 50 sampai ke 70 tahun, ini sudah semakin meninggalkan segala macam kenikmatan yang melalaikan. Kenapa? Umur 50 tahun Allah sudah kasih semakin banyak tanda. Umur 40 tahun uban mulai muncul. Ya. Ada apa Bang ya? Uban setelah muncul. Saya pun juga. Tegak depan kaca, apa ini kalau putih-putih? Putih kalau kumis mulai putih, rambut mulai putih, sisip dikit tidak perlu kepia putih lagi, otomatis putih. Umur 50 tahun duduk ngantuk, pas dibaringkan hilang ngantuk. Betul kan? Selera makan ada, pas lah makan kolesterol meningkat. Makan asam tidak baca, asam lambung naik. Makan manis tidak baca, gula darah naik. Makan asin tidak baca berlebih, darah naik. Umur 50 tahun. Makanya umat dahulu gitu, ketika dengar umat Nabi Muhammad ini usianya hanya batasan 60-an tahun, berbelasungkawa. Apa katanya? Kamu umur 60 tahun, apa yang mau dikerjakan? Nabi pun nangis, munajat, ya Allah. Nah ini umatku ya umurnya cuma kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Gimana ini? Akhirnya umat Nabi Muhammad diberi oleh Allah Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu menyampai berapa? 83-an tahun. Nah ini 22 hari lagi. Dari sekarang atur programnya. Enggak. Pokoknya bulan Ramadan harus maksimal. Tiap malam habis maghrib gitu kan ya, sholat tasbih. Sholat tasbih. Malam tarawih, sebelum sahur tahajud. Quran harus dibaca. Sholat duha jangan ditinggal. Sebelum buka puasa gitu kan ya, anak istri ayo kumpul semuanya kita di sini. Ngapain? Jangan duduk nunggu bukuan, tapi apa? Ambil Quran semuanya. Halaqah Quran di rumah. Gitu kan ya? Daripada nunggu bukuan, dicicip tidak baca, tergoda iyo, waktu berputar, lamonnya nunggunya, mending apa? Tidak, kumpul anak istri duduk sama-sama sini. Gitu kan ya? Siapkan bukanya ala kadarnya. Apa? Kurma 3 butir air putih. Betul kan ya? Kurma letak di piring, air putih sudah disiapin di situ, yang orson yang segala macam biar ada di meja sana. Duduk di sini. Tadarus baca Quran. Nanti pulang cek semuanya. Mana alat sholat kita sekeluarganya? Lengkap apa belum? Perbaharui bila perlu kalau sudah buruk. Quran ada nggak? Punya Quran semuanya apa tidak? Satu, ada lengkap semuanya. Tikar sembahyang sudah siap? Siap. Nah, sini tempat kita. Menjelang buka puasa, sesibuk apapun, jam 6 kita sudah duduk di sini semuanya. Buat kesepakatan bersama. Gitu kan? Buat stempel, cedar, gitu kan ya. Nggak boleh dilanggar. Tiap hari pokoknya. Kurmanya ditaruh di situ. Kita baca Al-Quran. Artinya apa? Makanan dan minuman tadi dibacakan Al-Quran. Gitu kan ya? Selesai pas buka akan kurmanya. Allahumma laka sumtu bika amantu. Minum air putihnya. Zahabaz zama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Selesai kita salat. Berbuka puasa dalam keadaan berwudu. Ya. Kurma ada minuman dibacakan Al-Quran. Lepas itu sholat jamaah. Selesai sholat jamaah, menak orson, menak kolak, mana? Coba dalam rangka tadi agar kita bisa ketemu dengan keistimewaan untuk menutupi kekurangan, ya, menutupi kekurangan dalam usia kita. Maka diberi usia umur yang pendek itu dengan adanya Lailatul Qadar. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 50 tahun sudah semakin berkurang, udah nggak gagah-gagah lagi, nggak gagah-gagah lagi. Maka lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Apa yang ada ini ya, jadi jadikan bekal. Dijadikan bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 8:30 kita tambah dikit lagi ya. Baik, selanjutnya ketika uban muncul itu pengingat. Itu pengingat. Wasyaibu mudzakir. Uban itu mengingatkan kita. Surat. Maka dulu kan pernah ada cerita zaman Bani Israel dulu, ada cerita. Dulu kan malaikat boleh bisa memungkinkan untuk nongol dan ketemu. Gitu. Jadi ada wanita cantik, gagah segala macam. Pas malaikat datang ditanya, saya ini kira-kira kapan matinya? Dijawab malaikat, loh saya tidak tahu. Saya hanya pelaksana tugas saja. Tapi gitu kan ya, saya bisa mengasih tanda-tanda. Yaudah kalau begitu kasih tahu ya, siap. Deal. Gitu kan ya.
Selang berapa tahun dia merasa apa? Aman. Malaikat bakal ngasih tahu kalau udah mau mati. Lalai, semakin larut dalam kelalaian dia. Tiba-tiba malaikat datang. Ditanya, malaikat, kapan kira-kira? Saya ini datang mau nyebut nyawa. Sebentar, MOU bukan cah itu. MOU dulu kesepakatannya apa? Ngasih tahu dulu, baru nyabut. Loh kok datang nyabut? Berarti melanggar kesepakatan. Loh. Saya sudah ngirim surat, kata malaikat. Mana pernah? Loh, berarti kamu nggak pernah sadar. Apa? Lihat rambut. Dulu hitam semua. Sekarang semakin putih. Itu surat yang paling umum. Maka kalau punya uban itu cahaya. Jangan dicabut. Nyabut uban itu makruh. Nyabut uban makruh. Hanya saja kalau rambutnya putih semua, boleh kok diwarnai. Boleh diwarnai. Dengan cara apa? Menggunakan inai. Ya, inai. Cak pecinya Pak Hamzah lah warnanya itu. Diinai. Gitu ya. Jangan dipikok. Kalau pikok itu kan cat. Iya tak ya? Kalau cat itu menghalangi air. Lah kalau inai, bedanya apa? Kalau kayak cat itu kan ya, itu kan wujud cat itu masih nempel di rambut. Lah kalau inai itu tinggal bekas warnanya aja. Itu inai, jadi inai. Jadi agak ke pirangan. Jangan pula nyari warna hijau, warna itu ya. Kalau hitam nggak boleh, diwarnai. Semakin unik kan bentuknya gitu ya. Janggutnya pirang gitu, rambutnya pirang gitu. Nah, baik. Itu lihat dulu kan kamu tegak, sekarang udah kayak busur. Dulu gigimu lengkap, sekarang udah rontok. Dulu pandangan matanya tajam, sekarang. Jadi sebenarnya Allah itu kan ya kurangi kenikmatan dalam diri kita. Sebenarnya Allah itu sedang manggil, oi hambaku, gitu kan ya. Selama ini saya beri kebebasan, kau pergi kemana-mana, saya selalu menantimu, tapi kau lupa. Maka saya kurangi. Biar apa? Ketika kau sudah tak sanggup lagi tegak, akhirnya kau lebih memilih untuk duduk. Gitu kan ya? Ketika kau selama ini gagah mau makan apa saja, bisa. Gitu kan, kalau ada istilah wong itu apa? Ketika masa muda, tenaga ada, duit dekati. Ketika mulai sukses, duit ada, tenaga ada, kesempatan dekati. Ngapo? Sibuk dengan tugas. Gitu kan? Ketika masa tua, gitu kan ya, duit ada, tenaga ada dekati lagi. Duitnya ada. Maka kalau direnung-renung, kita ngumpulkan harta, fungsinya paling enggak luo. Yang pertama apa? Amon tua kaget sakit berobat, habis untuk berobat. Habis untuk berobat. Kalaupun keburu mati, tidak banyak ngabisin duit, habis lantas ahli waris. Apa? Lah iya. Jadi kalau kita sekarang ngumpul harta sebanyak ida, fungsi cuma 2 tulah, tidak lebih. 1, habis lantak berobat, gitu kan ya, ujungnya saldo 0 lagi. Yang kedua, balik ke ahli waris. Gitu. Nah, disinilah Nabi mengingatkan kita semuanya, Allah itu malu. Nah, sini kan dalam hadis qala Allah Ta'ala, hadis qudsi ya. Wa izzati wa jalali wa faqati khalqi ilayya inni la astahi
min abdi wa amati yashibani fil Islam an u'adzibahuma. Kata Allah, saya ini malu mau nyiksa hambaku kalau sudah beruban. Semua baka, nangis Nabi dengar begitu. Sahabat nanya, "Mayu buki kaya Rasulullah, ayak naon teh Rasul kok pakai nangis segala?" Dijawab oleh Rasul, "Abaki mimman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi min Allah." Saya tuh sedih terhadap orang, Allah malu mau nyiksa dia, tapi kok dia gak pernah malu maksiat sama Allah. Jangan disalah artikan hadis ini. Berarti ya walaupun kita banyak dosa, Allah tidak bakal nyiksa kita. Allah malu nak nyiksa kita. Artinya apa? Artinya apa? Amal umur 50 ke pucuk, umur laba uban, masih sibuk nak menjauhkan diri dari Allah. Kalau malu pula, gitu kan ya? Ibarat kata lama ini bela. Kita nengok uang lah tua segala macam, kelakuannya tidak bener, kita yang sama-sama tua malu nengoknya. Betul? Malu nengoknya, menyayangkan gitu loh ya. Menyayangkan. Maka kalau sudah semakin tua, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, takaran itu kata apa? Umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun lebih, tidak ada upaya untuk membenahi diri, dikhawatirkan su'ul khotimah. Dikhawatirkan su'ul khotimah. Gitu ya. Maka di sini Allah malu. Malu mau menyiksa hamba yang sudah beruban. Mestinya kalau sudah beruban itu semakin istiqomah. Nah, seperti itu. Kita ini kan ketawa malam nawa diri dewek bulu. Ngajinya urusan ini, akhiru min zikri hadimil ladzat. Ingat bahwa kita ini bakal mati. Gitu ya. Maka di sini disebut ada hadis Nabi. Itu kan ya. Nah, disebutkan dalam hadis ini gitu kan ya. Mana tadi sampai usia, nah sini. Al-maulud hina yablughul hanath ma amilahu min hasanah kutiba li walidayhi hatta yablughul hanath ya. Anak itu sampai dia balik, kebaikan yang dia lakukan masuk dalam catatan ayah dan ibunya. Wa in amila sayyi'atan lan tuktab alaihi wala ala walidayhi. Kalau anak masih kecil melakukan kesalahan, itu tidak ada hisabnya. Tidak ada hisabnya. Maka di sini kita orang tua ini perlu bijak juga. Kalau anak masih belum balik melakukan kesalahan, awas, jangan salah bersikap. Sejatinya anak belum balik melakukan satu kesalahan, Allah sedang mengingatkan kita bahwa anak cerminan orang tua. Karena dia belum balik, belum ada catatannya kok. Belum ada catatannya. Allah sedang mengingatkan. Fa idza balagal hanath wajar 'alil qalam amara Allah Subhanahu wa taala al malakaini alladziina ma yahfazanihi wa yusaddidanihi. Kalau sudah mulai dewasa, mulai malaikat raqib dan atid berperan mencatat, mengawal. Itu ya. Fa idza balagha 40 sana fil Islam amanahu Allah min ats-tsalath. Jika masuk usia 40 tahun, Allah jaga dari 3 hal. Penyakit gila, penyakit kusta, penyakit lepra. Artinya pada usia gitu Allah beri dia kegagahan. Sehat. Sehat. Fa idza balagha 50 sana khaffafa Allah anhu hisabahu. Umur 50 tahun Allah kurangi hisabnya. Fa idza balagha 60 sana razaqahu Allahu al-inaba ilaihi fima yuhib. Umur 60 tahun Allah rizkikan ia untuk kembali ke jalan Allah. Ini maknanya umur 50 tahun gitu kan ya. Umur 50 tahun mestinya apa? Semakin mengurangi beban kita ini. Mengurangi
beban. Umur 60 tahun balik. Balik. Umur 60 tahun itu baliklah. Ingatlah. Iya. Ini kadang kita ini semakin tua semakin gemerah, kata-kata muksi itu. Semakin semangat. Padahal berlari tidak kuat lagi. Fa idza balagha sab'ina ahabbahu ahlus sama. Umur 70 tahun dia akan dicintai oleh penghuni langit. Artinya apa? Kalau sudah masuk umur 70 tahun, kita harus sudah bisa memposisikan bahwa diri kita ini dicintai oleh penghuni langit. Berusaha untuk itu. Fa idza balagha samanina sana kataballahu subhanahu wa ta'ala hasanati wa tajawaza an sayyi'atihi. Umur 80 tahun Allah catat semua kebaikannya dan Allah maafkan semua kesalahannya. Artinya kalau sudah masuk umur 80 tahun tidak boleh lagi ada dosa. Macam itu. Kenapa? Lah umur 80 tahun lah tidak kemana-mana lagi, lebih banyak duduk di atas sajadah tegolek istighfar doa, itu baik. Artinya kalau umur sudah 70-an tahun gitu ya, orang datang minta doa sama kita. Kenapa? Lah sudah disukai oleh penghuni langit, berarti kan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penghuni langit itu tidak akan mencintai kecuali orang yang dicintai Allah. Allah jika mencintai suatu hamba, Allah panggil semua malaikat. Wahai malaikat, saksikan, saya mencintai fulan, maka tugas kamu cintai dia. Nah kalau sudah dicintai Allah, kan kekasih Allah. Kekasih Allah. Umur 80 atau 70 tahun masih begitu. Fa idza balagha 90 sana ghafarallahu lahu ma taqaddama min ma ta'akhkhar wa syafa'ahu fi ahli baitihi wa kana asirallah fil ardi. Kalau sudah umur 90 tahun sudah dijamin husnul khotimah oleh Allah. Nah ini tidak bakal dapat jaminan itu kalau seandainya kitanya tidak mempersiapkan diri. Jangan salah paham hadis pula lah. Apa? Umur 50 tahun Allah kurangi hisabnya. Allah kurangi hisab, maksudnya itu agar kita paham. Kurangi pula beban kita itu. Amun nak hisabnya dikit. Kurangi beban. Di situ ini perjalanan. Ada yang nanya, apa ya Ustaz? Kalau sudah umur 70 tahun pasti dicintai oleh penghuni langit. Iya, aman kitanya galak. Itu kan ya? Aman kitanya galak. Tidak ada yang istilahnya gratis, itu tidak ada. Semua Allah berikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu aja ya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perjalanan usia manusia. Maka sejatinya sakit yang Allah berikan kepada kita, berkurangnya kekuatan diri, maka jangan ngeluh. Ada dulu balik sekayu, anak ngomong, "Cak mana nang? Nang ini ladak lemak lagi, makan ladak lemak, ladak segala macam." Gitu kan ya? Ya mak itulah nah. Amalah umur 80 tahun tadi itu apa? Ibarat kata itu sakit tanpa penyakit. Sakit tanpa penyakit. Kenapa kalau sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mata tuh lah susah tidur? Artinya apa? Allah nyuruh kita banyak qiyamul lail. Bukan begadang nonton bola. Banyak qiyamul. Maka dikurangi oleh Allah rasakan kantuk. Tidak keluar nak kemana-mana, Allah suruh kita apa? Banyak etika, banyak duduk. Pandangan mata tidak tajam, tidak awas lagi. Suruh banyak nengok Quran. Sebenarnya ke sana muaranya. Kan idza ahabballahu 'abada ibtalah. Salah satu tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba itu apa? Kasih satu kesulitan dia. Agar apa? Balik. Kembali. Oh ya Allah, ngapa sakit kalau badannya gini. Kita kan macam itu baik. Sebenarnya Allah sedang
memanggil kepada kita, karena Allah ingin agar kita husnul khotimah. Allah kasih penyakit untuk apa? Satu, membersihkan. Membersihkan, dicuci, direndam, digiling, dibilas, diperas. Bilas lagi, peras, dijemur, setrika, habis itu baru kenceng. Gitu kan ya. Yang kedua, angkat derajat. Maka ketika kita mati udah bersih semuanya, udah bersih, masa sakit. Maka daripada itu, ketika ada orang kita cintai, orang tua, saudara kita yang sakit, yang harus mendampinginya, yang ngerti ilmunya, insya Allah kalau ada umur, ada waktu untuk jumpa lagi di pengajian, kita bahas di sini. Ya, siapa dan bagaimana mendampingi orang yang sakit atau hingga sakratul maut. Ini banyaklah penunggu wong sakit, bukan ngerawat wong sakit. Apa? Tercogok di situ. Mak itulah wong sakit, Bu, tahan ke istighfar. Sama ngabisin makanan. Cap. Udah gak lama. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita bahas siapa dan bagaimana kita merawat orang yang sakit seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Pak Bu, enggak kata Bu ya. Bapak dan adik sekalian, ngaji malam ini sejatinya untuk mengingatkan kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Khitabnya ya ke sini juga. Karena kita ini enggak jauh beda usianya kira-kira kan ya. Rata-rata sudah angkatan 40-an kan? Angkatan 40-an. Meja gas mobil itu lewat 100 itu tidak kuawa lagi, neter. Gitu juga. Maka ketika kendaraan dunia semakin kita gemetar, kendaraan akhirat semakin kenceng. Kan ditanya begitu. Kan kalau ditanya usianya gitu. Sampai usia sibuk urusan duniawi ini, sholat itu sekedar semayang baik. Nah, sekarang mulai. Ini dikurangi, ini yang dikencengin. Porsinya begitu. Porsi begitu. Maka sekarang porsi untuk merebut husnul khatimah harus bisa semakin lebih fokus pada diri kita. Fokus pada diri kita dan mengajak orang ada di sekitar kita, istri dan anak-anak. Sholahul ummah itu bermula dari sholahul bait. Membenahi umat itu bermula dari mana? Membenahi keluarga dulu. Gitu ya? Keluarga kita baik, insya Allah akan melahirkan yang baik. Gitu kan ya? Baru nanti menjadi bagian umat keluarnya. Kan gitu. Sholahul ummah bisolahil bait. Jadi baiknya umat bangsa itu bermula dari baiknya keluarga. Hanya mau masuk Ramadan atur programnya. Saya sangat berharap kita bisa menerapkan tadi, itu kan sebelum berbuka puasa kumpul keluarga, tadarus bersama, baca Quran bersama, merebut berkahnya bulan suci Ramadan. Kalau nanti, insya Allah di sini tarawih kita buat di sini. Tarawih kita buat di sini, mungkin ada kultumnya juga, gitu kan ya. Tarawih kita buat di sini untuk bersama masyarakat. Nanti anak-anak 3 SMA juga pada di sini memakmurkan. Maka yang imamnya pilih yang suaranya bagus, yang ma'asyironya juga yang suaranya bagus, yang semangat. Jadi indah, punya semangat dalam beribadah. Itu saja. Tarawih jangan ditinggalkan. Hanya kalau masjid kita biasa 20 rakaat. Gitu ya. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, kasihan yang rematik. Kalau terlalu cepat, kayak ngeradak galau bunyi tulang tuh. Bokoli amin. Jangan pula lama ego nyikso. Jangan pula lama ego standarnya. Standar yang penting bacaannya bagus, tepat, baik juga benar. Ini saja Bapak yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah bimbing kita semua, Allah tuntun kita semuanya. Yang sakit Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Yang punya hajat tunaikan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan semua kita direzekikan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Yang terpenting Allah bantu kita untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, sifat iri, sifat dengki,
sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, sifat pamer. Allah kekal dalam hati kita sifat tawadu, merasa diri kita kurang dan sehingga berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita di dunia selama kedudukan dan akhir. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa hamkama rabbana shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma stata'na na'udzu min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bika faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala Muhammad wa sallam wa barik alaihi.